tentang Zionis Israel membunuh, katakan Yahudi saja ya. Nah, Israel ini nama yang luar biasa bagus, mulia ya. Menjelek-jelekkan Israel, mencaci maki, menghujat Israel adalah dosa besar. Karena Israel adalah manusia yang sangat mulia, manusia taat, berilmu, bertakwa, yang ketakwaannya, keilmuannya di atas Abu Bakar dan Umar. Ya, karena Israel adalah seorang nabi, ayah dari Nabi Yusuf, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim. Nama lain Nabi Israel adalah Nabi Yakub. Dan nama Israel diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israel. Semua makanan itu semuanya halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri. Siapa Israel di sini? Nabi Yakub. Ya, beliau mengharamkan satu makanan waktu itu bernazar ya. Dan seterusnya. Intinya Israel ini nama yang bagus, jangan kita caci maki. Yang biadab, yang kurang ajar, yang ahli maksiat bukan Israel, tapi Bani Israel, anak-anaknya, anak keturunannya ya, atau Yahudi udah jelas ya. Bagaimana mereka membunuh kaum muslimin, memang perbuatan mereka seperti itu. Kalau mereka di atas angin ya seperti itu ya. Ini bukan hal yang, justru kalau Yahudi itu baik, berdamai, kemudian mau berangkulan dengan kaum muslimin, amanah, jujur, kaget kita. Mungkin nggak senang kita, berarti Al-Quran salah kan? Al-Quran salah kalau Yahudi itu menjadi baik, menjadi amanah, menjadi jujur gitu. Ya mereka seperti itu, mereka memang seperti itu ya. Nah, kita gimana caranya gantian, gimana caranya kaum muslimin yang membantai mereka. Di zaman Nabi gantian, Rasul dan para sahabat yang membantai mereka. Ingat peristiwa Yahudi Bani Quraidah, dari habis asar sampai menjelang maghrib habis mereka, habis di tangan Rasul dan para sahabat, yang waktu itu Nabi memberikan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dari mulut Sa'ad bin Mu'adz ini habis mereka gitu ya. Maka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mereka tahu persis bagaimana kelicikan Yahudi, bagaimana kebusukan Yahudi gitu. Maka mereka membantai wanita, anak-anak hari ini kecil bagi mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi dibunuh, dan masih ada puluhan lagi, bahkan ratusan lagi nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Al-Quran menjadi saksi. Mestinya pemimpin-pemimpin kita yang punya senjata, yang punya jenderal, yang punya pasukan, yang punya pesawat tempur, mestinya ya, kalau kita kan nggak punya apa-apa ya, mestinya marah, ngeroyok mereka mestinya. Tapi beginilah ya, kelemahan kita kaum muslimin diawali oleh manhaj kita yang rusak ini ya. Penyebab seseorang melakukan maksiat bisa karena takdir Allah. Lalu bagaimana jika seseorang menyadari, menyandarkan
kemaksiatannya karena takdir. Ya ini yang tidak boleh. Ini yang boleh juga sih, cuman harus konsekuen. Gitu. Lah saya berzina sudah ditakdirkan, saya berjudi sudah ditakdirkan, saya kafir sudah ditakdirkan, ngapain? Boleh, tapi konsekuen. Kan semuanya takdir semua nih. Gitu. Semuanya takdir semua nih. Berzina takdir, berjudi takdir, kita makan nasi masuk ke perut kita takdir bukan? Sudah ditakdirkan bukan? Sudah. Nah, konsekuen, ya. Jadi kalau ada nasi di piring di depannya, kan pasti sudah ditakdirkan kan, bahwa nasi ini akan masuk ke perut, pasti sudah ditakdirkan kan. Nah udah tunggu aja itu nasi masuk sendiri ke mulut, ke perut, sudah ditakdirkan. Nah baru konsekuen. Air ya kan, habis ini kita mau pulang kan, sampai ke rumah atau tidak sudah ditakdirkan apa belum? Sudah. Maka kita tunggu aja, duduk di situ ya, nyender-nyender. Ntar sampai di rumah sendiri, celing sampai rumah. Begitu. Kan jadi nggak waras kita. Gila kan? Nah, itu yang di depan mata, hanya minum nasi, apalagi berzina, minum khamr, berjudi, surga, neraka. Ya kita berusaha. Adapun sudah ditakdirkan urusan Allah. Urusan Allah. Urusan kita ini azan nih. Tinggalkan semua, ambil air wudu, kita ke masjid berjamaah, begitu. Ya. Awas di situ ada syubhat nih, ada godaan, kita takut nggak kuat, jangan ke situ, jauhi. Gitu. Walaupun kita terfitnah atau tidak, tergoda atau tidak, Allah sudah takdirkan, tapi itu urusan Allah. Ya. Sejauh mana kita boleh berlapang dada terhadap ikhtilaf dalam perkara furu'? Punya sikap, punya pendapat. Gitu. Ada yang nggak punya sikap, nggak punya pendapat. Jadi ini benar, itu benar. Nah, ini yang keliru. Jadi mau turun sujud dengkul dulu benar, tangan dulu benar. Nah, ini yang keliru. Ya. Jadi mau Idul Adha ikut wukuf boleh, mau beda dengan wukuf nggak apa-apa. Nah, ini yang keliru. Ya. Artinya, famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Di luar yang hak pasti sesat. Gitu. Artinya kebenaran itu cuma satu. Ya. Ya, antum punya sikap, turun sujud itu dengkul dulu misalnya, ini yang benar. Adapun saudara antum, bahkan anak istri antum punya pendapat, tidak bisa ini ya, masing-masing memang itu khilaf bainal ulama ya. Jangan disalahkan, jangan dipaksa gitu. Maka antara anak dengan ayah, antara guru dengan murid berbeda dalam masalah ijtihad, banyak contoh. Kecuali yang memang qat'i, masalah akidah, masalah tauhid. Bolehkah seorang perempuan yang akan dinikahi oleh seorang pria minta mahar sebuah motor baru? Jangankan motor, mobil boleh. Ya, neng maharnya seperangkat alat sholat ya. Aduh, udah punya saya mah seperangkat. Yang belum punya apa neng? Ya seperangkat rumah tangga lah ya. Nah, rumah ya terserah nanti calon mempelai laki-lakinya punya apa tidak, mau apa tidak, ya kan, mau sama mau kan, mau sama mau. Maka Nabi mengatakan syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan yang haram. Tadinya kan haram. Ya jangankan sampai menjimaknya, menyentuhnya saja haram, tiba-tiba menjadi halal. Nah ini syaratnya harus dipenuhi. Gitu. Ini hak perempuan. Ya. Maka boleh perempuan atau pihak perempuan minta mahar rumah,
mobil. Dulu yang mengadu kepada Nabi ketika dia akhirnya tidak suka dengan suaminya, Nabi bilang apa? Kebunnya kembalikan. Kebun itu kamu kembalikan. Berarti maharnya kebun. Ya, kebunnya kembalikan. Ya, kebun ya nggak mungkin kalau kata kita sekarang nggak mungkin 10 juta, 15 juta ya. Ratusan juta, bisa miliaran ya. Maharnya kebun, tanah. Bagaimana dengan asuransi syariah? Saya nggak tahu apakah ada ribanya, apakah ada kimarnya, apakah ada apa satu lagi tadi? Gorornya. Kalau ada ya haram. Satu aja haram kan? Satu aja goror, ya, haram. Satu aja riba, ya haram. Judul itu kan tidak otomatis menghalalkan yang haram. Yang haram jadi halal gara-gara judulnya halal, kan nggak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa hakikat itu dirubah oleh nama. Misalnya begini, dek, ada perempuan ya, ada perempuan, saya panggil, dek, mulai sekarang kita suami istri, yuk, ayo. Kita suami istri ya, nah, saya bilang ya, udah saya sama dia ini sekarang suami istri ya, setuju ya, terus bolehkah saya pegang dia? Sementara belum ada wali, belum ada ijab qabul, belum ada yang paling jelas wali ya tetap haram, dirubah namanya. Ya, sebetulnya masih pacaran, tapi dirubah menjadi suami istri. Tetap haram, harus dipenuhi hakikatnya, wali, ijab, qabul, mahar, saksi, yang paling jelas wali. Masuk surga seseorang tergantung ridho Allah, bukan tergantung amalnya. Bagaimana penjelasannya? Ya, ada orang tidak beramal sama sekali. Ada orang tidak beramal sama sekali. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji, bahkan belum pernah baca syahadat. Tapi masuk surga. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau kita kasih namanya Ibrahim. Gitu. Bukan Ibrahim Nabi Allah ya, namanya Ibrahim. Ibrahim ini boro-boro sholat, puasa, zakat aja, baca syahadat aja nggak tahu, belum pernah, tapi menyatakan dia sekarang di surga, ya, mendapatkan pengasuh di surga. Karena Ibrahim ini meninggal di usia bayi, ya berarti kan bukan karena amal kan, bukan karena Allah merahmati, jadi karena rahmat Allah. Siapapun yang masih bayi, balita, belum balik, kok meninggal, Allah memberikan rahmat berupa masuk surga. Berarti masuk surga itu karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Jadi bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Berapa banyak orang yang beramal tapi amalnya ditolak oleh Allah, tidak sah, ya tidak masuk surga, syahadatnya tidak sah. Dia melakukan pembatal keislaman, membatalkan syahadatnya sendiri, ya jelas tidak masuk surga ya. Nah, kalau begitu amal kita percuma? Tidak, karena amal akan menentukan sholat kita, puasa kita, zakat kita, jihad kita, akan menentukan berada di surga mana. Itu apa, jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul adn. Itu di mana surga kita tergantung amal kita ya. Mohon dijelaskan tentang talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 sama persis, cuman hitungannya aja. Artinya boleh rujuk lagi
kalau masa idahnya belum habis. Kalau masa idahnya sudah habis, boleh nikah lagi, gitu. Yang berbeda adalah talak 3. Kalau sudah talak yang ketiga kalinya, maka jangankan rujuk lagi, nikah lagi aja nggak boleh. Nikah lagi kayak awal begitu, ada khitbah, ada mahar dan seterusnya, nggak boleh. Kecuali si wanitanya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah cerai dan sudah habis masa idahnya, dan ini tidak boleh direkayasa, direncanakan. Jadi betul-betul dia nikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah beberapa tahun dicerai, habis masa idah, bisa balik lagi suami pertamanya itu. Kalau enggak boleh, haram, dosa. Ya, habis kita akhiri. Ya, satu lagi. Salah, ada orang yang cerita ya, dia langsung belum dia bilang khilaf bainal ulama, yang rajih jatuh talak 1. Ini luar biasa ya. Syekhul Islam berani berbeda dengan a'immatul arba'ah. Dan a'immatul arba'ah kan tidak jaminan pasti benar ya. Yang jaminan pasti benar adalah kesepakatan para sahabat. Ya. Insya Allah, karena ini belum pernah terjadi di zaman Nabi ya. Aku talak engkau talak 3, atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Maka yang rajih insya Allah tetap jatuh talak 1. Karena talak itu ya 1 dulu. Talak 1 aja udah pisah, bukan sebagai suami istri. Misalnya saya mentalak istri saya, talak 1, sampai istri saya 3 kali haid tidak saya rujuk, ya sudah habis masa idahnya ya. Saya dengan istri saya sudah bukan suami istri lagi, padahal baru talak 1. Masing-masing nikah masing-masing, gitu ya. Ngapain mesti 2, 3 langsung? Sudah 1 aja kalau talak, gitu. Dengan demikian, kalau ada penyesalan di kemudian hari, bisa nikah lagi atau bisa rujuk lagi kalau masa idahnya belum habis, gitu ya. Jangan langsung aku talak engkau talak 3. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.